Melihat jajaran buku-buku yang tersusun selaras dengan warna-warni yang beragam ini mengingatkan saya akan Indonesia. Berbagai etnis, suku, agama, dan ras sudah ada sejak sebelum terbentuknya negeri ini. Sehingga, bicara mengenai moderasi beragama bukanlah sebuah hal yang baru, karena sudah menjadi nilai-nilai baik yang hingga kini hidup di masyarakat. Saya akan berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia untuk menggali hal-hal baik seputar moderasi beragama yang ada, sehingga kita terpanggil untuk senantiasa menjaga dan merawatnya bersama-sama. Yuk, kita OTW! Destinasi perjalanan saya dalam OTW hari ini adalah kota Surabaya. Sebuah kota yang menyimpan catatan penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Cerita menarik apa yang akan saya gali dan temukan di kota ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya OTW ke Surabaya untuk mengulik cerita-cerita moderasi beragama dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yuk kita OTW. Bicara mengenai moderasi beragama dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pada peristiwa 10 November 1945 di kota Surabaya, memang merupakan sebuah realitas yang tercatat oleh sejarah. Perjuangan tak hanya dilakukan oleh para kiai dan santri saja. Segenap warga atau arek-arek Surabaya dari semua golongan, termasuk keturunan peranakan Tionghoa yang sudah sejak lama tinggal dan menetap di Surabaya pun memiliki andil yang tak kecil. Keturunan peranakan Tionghoa di kota Surabaya sudah melebur sejak lama. Jejak tradisi dan budayanya dapat dengan mudah kita jumpai. Salah satunya di tempat yang akan saya kunjungi ini, Pasar Atom. Gua lagi di Pasar Atom, Surabaya. Ini adalah salah satu pasar tradisional yang bersejarah di kota Surabaya. Dan di sini salah satu kontribusi ekonomi diberikan oleh orang Indonesia peranakan Tionghoa yang telah lama berupaya ikut membangun perekonomian di Surabaya. Di Pasar Atom inilah menjadi pertemuan orang-orang lintas suku, lintas agama di Surabaya melalui satu moderasi di aspek ekonomi, yaitu bisnis bersama. Nah, sampai sekarang keturunan Tionghoa dari orang Indonesia masih berjualan di Pasar Atom ini, dan gue pengen mengulik cerita dari mereka. Yuk kita OTW ke dalam. Nah, kok? Apa kabar Pak? Apa kabar? Lama ya. Dengan Gimana? siapa? Saya dengan Edili Pak, Edili. Edili. Oke Pak Abi, Oke. gimana Pak? Kabarnya Pak? Kabar baik. Oke, kok. ini Jadi, jalan-jalan nih ya. jalan-jalan kok. Mari Pak. Kok ini udah lama di sini, kerjaan Lama, di Pak, sini. lama Ini ya. toko sendiri. Ya, toko sendiri, tapi ya toko sendiri kita yang kelola sendiri gitu ya. Itu Oke. Ya. Udah berapa lama kok? sekitar 10 tahun Pak. 10 tahun udah di sini. Iya. Gila, satu 10 tahun. dekade tuh. Masih Ini apa kecil. aja biasanya yang Ini dijual, biasa kok? kita jual itu manisan Pak. Manisan. Manisan, terus ada camilan, kerupuk ya. Camilan, Terus khas kerupuk. Surabaya, lapis Surabaya, kulit ikan ada, terus Oke. ada kayak kuku macan, apa macam-macam ada. Oke. Nah, ini biasanya kalau tempat-tempat gini kan menjadi pertemuan lintas etnis ya. Betul, Kok, betul, ya? betul. Nah, gimana pertemuan kemudian hubungan orang-orang yang lintas etnis tuh kayak Koko kan Ya. Tionghoa, Betul. kemudian ada orang Jawa, ada orang Madura juga di Surabaya kan banyak. Nah,
Itu biasanya gimana kok pertemuannya? Biasa kalau masalah pertemuan gitu itu kita udah berbaur ya, udah terbiasa ya. Jadi kita tuh nggak pernah membedakan tuh antara datang siapa dari Madura, dari Arab, kita itu sudah anggap sama semua, Pak. Sangat sama. Ya kan? Jadi kalau rata-rata yang makanan yang kita jual ini bisa dimakan si A, si B, si C, semuanya oke. Semuanya oke No ya. problem. Iya. Dan biasanya ini nggak kok, selain ngobrolin soal jual beli, ada obrolan lainnya nggak? Kalau kita Di biasa Pasar Atom di sini? Pasar Atom toko ini ya sering terjadi. Cuman nggak seperti yang ciri khas yang di Arab ya. Iya. Jadi kita yang kayak di Indonesia yang kononnya cuman berdiri, bercanda, ngomong, menyapa, terus Iya, sambil belanja, sambil betul. cerita. Sambil Gitu aja sih, cerita. Pak. Ya. Sambil Sambil nimbang, makan, sambil cerita nimbang. dari Iya. mana. Betul, betul, Pak. Betul, Pak. Basa-basi, tapi yang justru memberikan kehangatan di antara kita. Jadi di sini udah 10 tahun ya kok? Awalnya koko atau ayah dulu? Ini Warisan? sebenarnya itu sebenarnya ada kakek ya, Pak ya. Dari kakek, terus kakek sudah nggak bisnis ya, terus kita buka sendiri lagi, jadi brand new. Jadi memang dari benar-benar dari nol, sendiri kita kelola dari kecil, merambah jadi besar, dan kebetulan ini ya, maksudnya kalau kita di agama apa itu, insya Allah ya apa namanya, diberkati ya, jadi kita bisa renovasi ini sekarang. Ini lagi tahap lagi Pak. renovasi. Jadi jauh lebih baik. Diperluas ya, dan jadi lebih bisa jauh bagus. lebih baik. Ya. Dan memang tuh, kalau Tionghoa itu biasanya memang kekuatannya adalah pada warisan bisnisnya. Mereka menjaga warisan bisnis dari nenek moyangnya. Nah, kalau Arab itu biasanya menjaga warisan majelis. Mereka majelis dari kakeknya, kemudian sampai ke cucunya dan seterusnya biasanya dijaga dengan kuat. Dan dua-duanya itu sama-sama menjadi media moderasi beragama. Ada yang melalui bisnis, bertemu dengan bermacam orang, ngobrol, saling kenal, sehingga saling sayang. Ada yang melalui majelis. Dengan ilmu, akhirnya saling kenal dan saling belajar di antara perbedaan kita. Kok, saya mau OTW lagi nih kok. Siap, Pak. Siap. Terima kasih kok ya. Sudah dikunjungi, Pak ya. Mohon maaf nih, nggak sempat beli tadi. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa ya. Anda berkunjung ke sini, Pak Habib ke sini, saya udah senang lah ya. Namanya silaturahmi, sudah sampai Pasar Atom, silaturahmi itu bener ya. Itu yang Apa-apa paling harus silaturahmi itu. Betul. Oke, sip ya. Siap kok. Saya duluan kok ya. Oke, thank you. Oke. Yuk, mari. Pak Haji Madid, orang yang paling kaya nih, kayaknya gundah gulanya. Lo pikir gue diabetes? Kenapa sih, Be? Nanti Babe darah tinggi loh. Babe nih mau zakat, cuman takut Babe salah milih. Sekarang kan udah ada 7 pasti berzakat, Be. Maksudnya apa nih? 7 pasti berzakat itu, Be, agar kita bisa memastikan kemana zakat kita disalurkan, Be. Pastikan legalitas lembaganya, Be. Pastikan layanan amilnya. Pastikan nisab dan bukti setornya. Pastikan transparansi pengelolaannya, Be. Pastikan manfaat zakat bagi mustahiknya, Be. Pastikan pelaporannya dan pastikan audit syariahnya, Be. Gitu. Tuh Be, dengerin kata anaknya. Nggak sia-sia kan kita sekolah yang tinggi-tinggi. Iya, siapa dulu dong babenya. Bang Madit gitu loh. Dengan 7 pasti berzakat, Pastikan zakat kita terkelola dengan tepat. Bismillah. Kalian berdua yakin sudah siap menikah? Nah, udah siap, Pak. Sudah melengkapi persyaratan dokumennya? Udah dong. Good? Jadi kami bisa nikah besok nih, Pak? Buru-buru amat. Pernikahan bisa digelar secepat-cepatnya 10 hari dari sekarang. Itu pun kalau pendaftaran dokumen kalian sesuai dengan persyaratan. Biayanya bagaimana Pak? Untuk menikah di luar KUA, ada biaya sebesar Rp600.000 yang nantinya bisa dimanfaatkan bagi pasangan pengantin yang ingin nikah tapi tidak punya biaya. Tapi ingat, kalian berdua wajib ikut bimbingan perkawinan terlebih dahulu. Ingat, sebelum menikah, urus persyaratannya. Ikut bimbingan perkawinan agar siap menikah dan siap membangun keluarga sakinah. Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Pasar Atom
yang terletak di Surabaya Utara ini bisa dibilang merupakan salah satu pasar legendaris yang dibangun sejak awal tahun 70-an. Di sini, mayoritas pedagang diisi oleh para keturunan peranakan Tionghoa Jawa. Berjalan menyusuri selasar pasar menjadi sebuah pengalaman yang unik, di mana dengan jelas kita bisa melihat berbagai interaksi yang menggambarkan bagaimana moderasi dalam aspek ekonomi tercipta dengan apik di kota Surabaya ini. Nah, ini juga nih unik. Kayak melinjo tapi coklat. Ya. Halo, Kok. Kok, namanya Iya. siapa, Kok? Kevin. Kevin. Iya. Oke. Siap, Kok, Beb. ini kayak melinjo, kok. Kue emping kalau di Jakarta. Rasanya biasanya bukan manis, tapi ini manis ya? Iya, bentuknya mirip. Bentuknya iya mirip. Tapi rasanya sama teksturnya kalau mungkin yang paling mirip itu sama leker. Leker. Ini kayak Jadi cookies tipis gitu renyah ya? banget. Iya, kayak cookies. Oh, ada rasanya juga ya? Ada 6 rasa. Ada wijen, coklat, pisang. Ya, kalau kita originalnya vanilla. Gitu, tapi kita ada varian lain juga. Ini juga Oke. lagi produksi di belakang. Oke, Kok. Ini kok namanya malah kue dolar ya? Ini kan kita karena dulu awalnya itu mulai bikinnya tahun 1936 gitu. 1936. Toko ini pertama 1936. Ya, tapi awalnya nggak di sini. Oh. Kan ini belum ada dulu. Pas Itu aku belum ada. bahkan Koko juga belum ada. Iya kan? Belum lahir. Berarti ini generasi keberapa udah? Saya ketiga. Ketiga. Saya ketiga. Nah, terus kenapa disebutnya kue dolar? Karena pada waktu itu mirip sama bentuknya kue, itu kan masih zaman Belanda ya, Beb ya? Iya. Jadi mirip sama bentuk koin pada Oh, bentuk koin pada waktu dolar. itu. Oh, makanya disebutnya kue dolar. Iya, dan bikinnya pun kan juga di press bulat-bulat gitu kan. Berarti ini cuman jual, toko ini cuman jual kue ini? Iya. Ini sama varian. Khas banget dan emang lama banget sih. Iya, dari 1936. Kue dolar. Oke. Bikinnya di sini juga ya? Bikinnya di sini juga loh. Mau dicoba boleh, Beb? Boleh ya? Masih dicoba? hangat. Ibu, apa kabar? Gue cobain ya. Nih, kita cobain ya rasanya ya. Iya, coklat cookies gitu. Enak, renyah. Yang pisang. Ini yang apa? Pisang. Oh, yang pisang nih. Ya. Dan masih hangat loh. Langsung soalnya. Kayaknya dari nada-nadanya orang Madura ini. Saudara saya ya. Tretan tinggi. Nah, kalau sama orang Madura itu nyebutnya tretan, saudara. Walaupun kita bukan satu orang tua, tetap kita nganggap saudara. Dan ini menariknya, Kok ya? Iya, benar. Pegawainya Madura. Madura. Jadi kuenya dolar, Ya. yang punya koko-koko, pegawainya Madura. Dan yang mewawancarai Arab. Jadi kurang moderasi apa lagi nih di sini. Kok, permisi aku liatin ini ya cara bikinnya ya. Silakan. Nah, oh ini cara bikinnya. Kok berarti ini mesinnya udah lama banget ya? Iya. Itu dari mesin pertama masih sampai sekarang kita pakai itu, Beb. Dari 1936? Wow. Ini kayaknya nggak ada yang jual mesin gini lagi sih. Iya, jadi mesinnya kita ada yang produksi di sini, ada juga yang produksi di rumah, Bib. Kalau ini dari dulu 1936 Ya, mesin. Kayaknya Jadi- nggak ada lagi deh. Oh ya, orang jual mesin gini. Yang kali ini dulu soalnya bikinnya dari Jepang kalau nggak salah, info dari orang tua. Enggak, sekarang udah nggak ada kan? Nggak ada lah. Jadi ini kalau rusak yang benerin siapa kok? Kalau rusak mesin. Lucunya mesin ini nggak pernah rusak. Nah, emang barang-barang zaman dulu itu ya kuat banget. Lucunya ini nggak pernah rusak, cuman maintenance bulanan aja. Maintenance bulanan. Oke, tuh. Nah, cara bikinnya masih tradisional banget ya, Bib. Iya, masih tradisional. masih Dan memang kalau kita lihat ya kayaknya gampang banget nih ibu Madura ini. Tapi kalau dicobain ya susah. Panas. Panas juga. Ini ahli-ahli Bib orang Madura. Ahli-ahli ya. Memang orang Madura ini saudara-saudara saya semua nih, wah jagoan semua nih. Jagoan, pekerja keras, kemudian Iya. ini profesional. Tapi sampai sekarang masih banyak peminatnya. Masih, Bib, masih. Malah justru peminatnya itu lebih banyak dari orang yang mau dibawa ke luar negeri.